Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan minggu kelima, materinya akan saya sampaikan dalam video asinkron, yang dimana topik yang akan kita bahas adalah mengenai manajemen interferensi dan frekuensi. Namun sebelum itu, saya ingin mengulang kembali ya mengenai konsep dari pemodelan kanal, terutama adalah pemodelan kanal yang paling populer, yaitu ada yang pertama adalah yang kita sebut sebagai model kanal free space loss, atau yang kita sering sebut sebagai one ray model, seperti itu. Nah, one ray model pada dasarnya dapat kita perhatikan pada gambar sebelah kiri menggunakan pemodelan hanya menggunakan satu buah sinyal, yaitu yang kita sebut sebagai sinyal direct sinyal atau sinyal langsung, seperti itu. Nah, karena pemodelannya hanya menggunakan satu sinyal langsung, pada dasarnya perhitungannya menjadi lebih sederhana. Yang pertama adalah hanya tergantung dari sisi frekuensi, dan yang kedua adalah tergantung dari jarak, seperti itu. Pada pertemuan minggu ketiga sudah kita turunkan bagaimana kita memperoleh persamaan pet loss untuk one ray model. Dapat kita lihat untuk frekuensi dalam megahertz dan jarak dalam kilometer menggunakan persamaan 32,5. Seperti itu. Namun apabila kalian ingin menggunakan frekuensi gigahertz, pada dasarnya ini tinggal kita tambahkan saja dengan 60. Maka dia menjadi 92,5 plus 20 log frekuensi dalam gigahertz plus 20 log jarak dalam kilometer. Seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu model yang kedua yang pernah kita bahas untuk perhitungan pemodelan kanal secara teoritis adalah model yang kita sebut sebagai two-ray model. Nah, two-ray model ini juga sudah kita bahas pada pertemuan minggu ketiga. Pada dasarnya, two-ray model ini menggunakan jumlah sinyal yang lebih banyak sebagai pemodelannya dibandingkan dengan one-ray model. Ya, sesuai namanya two-ray, dua ray kan dua sinyal, ya dimodelkan dengan menggunakan dua sinyal. Sedangkan one-ray model menggunakan satu sinyal, seperti itu. Nah, pada two-ray model menggunakan dua buah sinyal. Yang pertama tentunya yang sama seperti one-ray model adalah sinyal langsung itu sendiri. Ya. Lalu yang kedua adalah sinyal yang mengalami pemantulan, atau kita sebut dia sebagai reflected sinyal. Seperti itu ya. Nah, pada dasarnya dari sini sudah kita lihat di mana konsep multipath itu terjadi antara ketika kita mengirimkan sinyal dari transmitter ke receiver dan juga sebaliknya. Hanya saja pada two-ray model, multipath sendiri didefinisikan hanya oleh dua sinyal. Seperti itu. Nah, perhitungan path loss-nya untuk two-ray model pada dasarnya sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan one-ray model, di mana dapat kita perhatikan pada persamaan di sebelah kanan. Pada two-ray model, dibandingkan pada one-ray model, dia memperhitungkan path loss-nya menggunakan frekuensi. Pada two-ray model, faktor-faktor yang menentukan path loss pada dasarnya adalah yang pertama adalah jarak. D itu adalah tentu saja adalah jarak. Seperti itu ya. Dan H1, H2 pada dasarnya adalah ketinggian. Baik itu ketinggian base station atau ketinggian user, atau saya sebut di sini ketinggian TX dan RX, seperti itu ya. Ya. Nah, sehingga dari kedua persamaan ini pada dasarnya dapat kita simpulkan kalau pemodelan kanal itu sangat banyak, seperti itu ya. Teknik pemodelan kanal sangat banyak, di mana yang kita telah pelajari selama 2 minggu terakhir adalah terdapat dua pemodelan kanal utama ya. Yang pertama adalah pemodelan kanal yang bersifat teoritis, dan yang kedua adalah yang bersifat empirikal. Dan masing-masing teknik pemodelan kanal pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya untuk pemodelan kanal yang lebih kompleks kan ada yang kita sebut sebagai Okumura-Hata, seperti itu ya. Di mana pada Okumura-Hata dia memperhitungkan segala faktor baik dari sisi frekuensi,
ketinggian transmitter, ketinggian receiver, faktor koreksi ketinggian receiver, seperti itu, dan juga jarak. Dan setiap pemodelan kanal memiliki memiliki karakteristik tertentu. Misalkan pada Okumura Hata, frekuensi yang berlaku misalkan hanya sampai 1500 MHz, seperti itu. Untuk frekuensi di bawah 2 GHz bisa menggunakan model COS 231. Ya, seperti itu ya. Nah, lalu kaitannya apa sih antara pemodelan kanal terhadap manajemen interferensi. Nah, yang pertama kita sudah bahas mengenai path loss eksponen ya. Path loss eksponen itu adalah nilai pangkat dari suatu fungsi path loss. Misalkan pada Touré model ini, di sini dapat kita lihat ada nilai pangkat 2. Seperti itu. Ya. Sehingga kalau kita pangkatkan 2 pangkat 2 adalah sama dengan 4. Seperti itu. Ya. Nah, nilai pangkat 4 ini sendirilah yang kita sebut sebagai path loss eksponen. Seperti itu. Nah, bedanya apa? Nah, path loss eksponen ini pada dasarnya tergantung dari kondisi area. Apakah area tersebut urban, suburban, atau rural. Nah, dari sini dapat kita perhatikan ya. Apabila wilayahnya urban, di mana dia terdapat banyak kota yang banyak gedung yang tinggi, seperti itu, maka dapat kita simpulkan seharusnya nilai path loss-nya akan semakin besar kan, dibandingkan dengan daerah rural, seperti itu. Sehingga untuk path loss eksponen sendiri, untuk komponen path loss eksponen pada urban, pada dasarnya nilainya akan lebih besar dibandingkan dengan path loss eksponen pada daerah rural. Seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep manajemen frekuensi. Di mana pada konsep manajemen frekuensi ini sebenarnya sudah kita bahas pada pertemuan minggu pertama, ya, mengenai frekuensi Rius atau keunggulan dari sistem komunikasi seluler. Nah, namun sebelum itu saya ingin membahas kembali mengenai power link budget, agar kalian tidak bingung. Nah, ketika kita bicara mengenai power link budget, nah, nilai power link budget adalah biasanya kita mencari daya terima ya, seperti itu ya. Nah, di mana daya terima adalah daya transmit, lalu ditambah dengan semua gain kan, gain TX plus gain RX, seperti itu ya. Lalu dikurangi dengan free space loss, atau yaitu di sini adalah loss path, dikurangi dengan loss yang lainnya, misalkan loss kabel, seperti itu ya. Nah, kalau kalian perhatikan, persamaan power link budget yang sering kita gunakan di sini, pada dasarnya ini adalah power link budget dengan satuan dB. Seperti itu. Kalau dalam dia satuan dB, maka tinggal kita jumlah dan kita kurangi. Nah, bagaimana kalau power link budget dalam numerik? Nah, ketika kita bicara mengenai power link budget dalam numerik, pada dasarnya mudah. Segala yang kita jumlahkan maka akan menjadi faktor pengali, atau dia menjadi PT dikalikan dengan GT X dikalikan dengan GRX dibagi dengan loss path dikali dengan loss kabel. Seperti itu ya. Nah, cukup sampai di sini. Seperti itu. Artinya kalian perlu memahami kapan kita menggunakan pengali dan kapan kita menggunakan penjumlah. Apabila yang kita ketahui dia dalam numerik, maka kita kalikan. Apabila dalam dB, maka kita jumlah atau kita kurangi. Seperti itu ya. Oke. Nah, nanti kita akan kembali pada persamaan ini. Kita lanjut dulu. Mengulang kembali mengenai konsep dari frekuensi Rius itu sendiri, di mana kita tahu frekuensi Rius adalah pengulangan atau menggunakan kembali frekuensi yang sama pada area yang berbeda, di luar jangkauan interferensinya. Seperti itu. Nah, dari skenario ini, pada gambar ini pada dasarnya dapat kita lihat frekuensi Rius sendiri, di sini terdapat
3 buah sel, di mana sel-sel yang bersebelahan tidak memiliki frekuensi yang sama. Misalkan di sini adalah F1 atau frekuensi 1, di sini ada F2 atau frekuensi 2, dan di sini adalah F3 atau frekuensi 3, seperti itu. Nah, frekuensi yang berbeda apabila dia bersebelahan, pada dasarnya tidak akan mengakibatkan interference yang kita sebut sebagai co-channel interference ya. Sudah kita bahas di minggu pertama. Ya. Jadi ada 2 buah interference pada dasarnya. Yang pertama adalah co-channel interference dan yang kedua adalah adjacent channel interference. Nah, adjacent channel interference terjadi apabila sel yang ada di sebelahnya. Misalkan F1 dengan F2, F3 dengan F2, apabila dia bersebelahan, maka akan mengakibatkan adjacent channel interference atau interference dari frekuensi yang ada di sebelahnya. Co-channel interference terjadi apabila terdapat interferensi dari frekuensi yang sama. Nah, sehingga dapat kita simpulkan, apabila di sini saya memiliki sel dengan frekuensi F2, dan di sini juga ada sel dengan frekuensi F2, di mana jaraknya cukup terpaut jauh, namun tetap terjadi di sini co-channel interference. Seperti itu. Terjadi sinyal interferensi yang dimunculkan dari sel yang ada di sebelah kanan terhadap sel yang ada di sebelah kiri, karena frekuensinya sama. Sejauh apapun jaraknya, interference tetap akan terjadi. Permasalahannya hanyalah tinggal apakah interference tersebut lemah atau tidak. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, misalkan pada titik lokasi di A di sini, di mana dia berada pada ujung dari sel, atau pada kondisi dia adalah sinyal terburuk dari sel tersebut, kita tahu ya, pada ujung sel sinyalnya pasti akan jelek, seperti itu kan. Nah, dalam kondisi seperti ini, walaupun user berada pada ujung di sel sebelah kiri, namun kita harus tetap memastikan nilai C2I atau carrier to interference harus tetap lebih besar atau sama dengan C2I minimum yang dipersyaratkan. Nah, di sini ada istilah baru yang kita sebut sebagai C2I atau adalah carrier to interference. Seperti itu. Nah, ketika kita bicara mengenai carrier to interference, pada dasarnya sumber sinyal dari titik A itu kan ada 2 ya, yaitu adalah sinyal dari sel utama atau di mana dia berkomunikasi, lalu dengan sinyal dari penginterferensinya. Seperti itu. Nah, sinyal dari penginterferensi pada dasarnya bisa lebih dari satu interferensi, tergantung dari ada berapa sel yang memiliki frekuensi yang sama di sekitar si sel utamanya. Seperti itu. Nah, misalkan kita bicara mengenai carrier to interference ya. Ya, parameter utama dari carrier dan interferensi itu kan tetap adalah parameter daya terima kan. Seperti itu kan. Nah, misalkan di sini saya sebut di sini adalah sel X di sini ya. Seperti itu ya. Lalu di sini ini saya sebut sebagai sel Y. Maka nilai carrier to interference di titik X pada dasarnya adalah perbandingan antara daya terima dari sinyal X ke A, seperti itu kan, dibagi dengan daya terima dari sel dari base station Y ke A. Seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi pada konsep power link budget tadi, di mana daya terima adalah sama dengan PT dikalikan GT dikalikan GRX dikalikan dibagi LP dibagi loss kabel, maka dapat kita tuliskan misalkan seperti ini. Atau dia adalah sama dengan PT dikalikan GT dikalikan GR, seperti itu ya, dibagi dengan LP dikali dengan L kabel pada jarak X ke A. Seperti itu ya. Dia dibagi dengan PT dikalikan GT dikalikan GR dibagi dengan loss path dikalikan dengan loss kabel
pada jarak Y ke A. Nah, misalkan base station ini memiliki spesifikasi yang sama, artinya nilai GT, GR, dan LC adalah satu variabel yang sama. Sehingga pada dasarnya dapat kita musnahkan. Seperti itu ya. Kenapa dapat kita musnahkan? Ya, karena kita anggap misalkan ya spek base station-nya dan spek user-nya sama. GR-nya kan user yang sama. Artinya gain receiver-nya akan sama antara carrier dengan interference. Maka dapat kita coret. GT juga dapat kita coret. LC juga dapat kita coret dengan asumsi base station-nya memiliki spek yang sama. Maka nilai C2I pada posisi A, sorry ya, ini bukan posisi X, tapi pada posisi A. Nilai C2I pada posisi A adalah sama dengan nilai power transmit dibagi dengan loss path dari titik X ke A dibagi dengan power transmit dibagi dengan loss path dari titik Y ke A. Seperti itu ya. Oke ya. Nah, ini pada dasarnya seperti ini. Kita simpan ini dulu. Maka dapat kita simpulkan pada dasarnya nilai carrier to interference dari sinyal X ke A pada dasarnya adalah sama dengan daya transmit dari X ke A dibagi loss propagasinya X ke A dibagi dengan power transmit Y ke A dibagi dengan loss propagasi Y ke A. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, permasalahannya adalah interferensi selalu tidak pernah terjadi dari satu titik. Seperti itu. Karena sel ini bersifat heksagonal, artinya interferensi kan dapat saja diakibatkan dari 6 arah kan. Misalkan nih, untuk posisi C2, sel interferensinya ada di sini. Seperti itu. Yang selanjutnya dia ada di sini. Yang selanjutnya dia ada di sekitar sini. Yang selanjutnya mungkin dia ada di sekitar sini. Selanjutnya ada di sekitar sini. Dan selanjutnya ada di sekitar sini. Oh, sini. Sini, kira-kira seperti itu. Artinya dari gambar ini saja dapat kita perhatikan pada dasarnya terdapat 6 sel penginterferensi. Atau dapat kita modelkan gambarnya menjadi seperti ini. Seperti itu ya. Jadi untuk komunikasi dari user ke base station utama, pada dasarnya dapat kita perhatikan terdapat 6 sel penginterferensi di sekitarnya. Seperti itu. Dan ini terjadi pada yang kita sebut sebagai tier pertama. Tier pertama itu adalah lingkaran pertama dari sel penginterferensinya. Apabila kita cakup dalam tier kedua, maka sinyal penginterferensinya akan lebih banyak lagi. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Nah, namun biasanya akan sangat sulit untuk menghitung tier kedua, jadi kita fokus ke tier pertama saja. Oke. Nah, dari sini dapat kita perhatikan, untuk suatu user berkomunikasi dengan base station, utamanya, nah di sini terdapat 6 sel penginterferensi. Sehingga dapat kita apabila tadi kita dapat menghitung nilai C2I di titik A saja, apabila kita asumsikan memiliki nilai adalah sama dengan daya transmit dibagi dengan loss propagasi dari base station utama, dibagi dengan daya transmit dibagi dengan loss propagation dari sinyal penginterferensi, apabila sinyal interferensinya ada 6 buah, maka dapat kita hitung pada dasarnya nilai C2I-nya adalah sama dengan P per LP dibagi dengan, ini misalkan dari titik A ya, di sini ya. Di sini A. Nah, P per LPA. Nah, di sini karena di sini ada 6 penginterferensi, sebut saja B, C, D, E, F, G, maka penginterferensinya akan kita jumlahkan semua. P per LP B ditambah P per LP C. Ini saya singkat aja ya, menjadi takut nggak muat. P per LP G. Seperti itu.
Jadi ada 6 buah sinyal penginterferensi. Ya, seperti itu ya. Nah, misalkan jarak antara sinyal utama dengan user atau base station utama dengan user itu menggunakan jarak yang kita sebut adalah sinyal R. Seperti itu. Sedangkan jarak antara user dengan penginterferensi menggunakan jarak sebesar D. Ya, seperti itu ya. Dan dari persamaan pemodelan kanal dapat kita perhatikan pada dasarnya kebanyakan pemodelan kanal bergantung pada jaraknya. Seperti itu kan. Atau pada dasarnya dapat kita simpulkan apabila nilai path loss itu bergantung terhadap jarak, maka persamaannya dapat kita ubah menjadi sederhana menjadi C2I dibagi sama dengan nilai daya dibagi dengan loss yang tergantung terhadap jarak R, atau ini adalah sinyal base station utama dibagi dengan daya dibagi dengan loss tergantung dari jarak D, seperti itu. Dan karena dia ada 6 sinyal penginterferensi, maka kita kalikan dia dengan 6. Seperti itu ya. Atau ini sama dengan yang di atas ini. Ini tadi saya sampaikan terdapat 6 sinyal penginterferensi. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, atau persamaan sederhananya dapat kita tuliskan menjadi bentuknya seperti ini. Dengan menggunakan metode sigma. Sigma dari 1 sampai dengan N atau dari 1 sampai dengan 6 PN per LD. Seperti itu ya. Artinya akan kita jumlahkan semua sinyal penginterferensinya tergantung jumlah N besarnya. Ada berapa jumlah sel penginterferensinya. Kalau jumlah sel penginterferensinya ada 6, ya artinya pada dasarnya kita jumlahkan semua. Daya transmit dari penginterferensi 1 dibagi dengan loss path dari penginterferensi 1 ditambah dengan daya transmit dari penginterferensi 2 dibagi dengan loss path dari penginterferensi 2, seterusnya 3, 4, 5, sampai dengan daya transmit dari penginterferensi 6 dibagi dengan loss path dari penginterferensi 6. Seperti itu ya. Oke, tunggu sebentar. Baterai saya habis. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi, tergantung dari seberapa banyak dia penginterferensinya, maka pada dasarnya pembaginya akan juga semakin banyak. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya, apabila tadi kita modelkan nilai C2I adalah sama dengan daya transmit dari base station utama dibagi dengan loss path dari base station utama ke user, dibagi dengan total dari daya dibagi dengan loss path dari semua sinyal penginterferensinya, seperti itu. Nah, maka nilai R sendiri dia adalah sama dengan radius atau jari-jari sel, atau adalah jarak antara base station dengan si user yang berada pada ujung selnya. Seperti itu ya. Sedangkan D adalah jarak antara dua pusat sel frekuensi Rius atau dari titik penginterferensinya ke base station utamanya. Seperti itu ya. Oke. Nah, misalkan tadi nilai C2I adalah sama dengan PO per LR dibagi dengan total dari PN per LD. Seperti itu. Di mana nilai L itu adalah loss path atau loss propagasi. Loss propagasinya kita menggunakan model sederhana, yaitu adalah model Plane Earth Propagation Model. Seperti itu. Nah, misalkan kalian menggunakan model yang lain, atau model free space loss, ya pada dasarnya sama. Kalau kita perhatikan pada model free space loss, di sini, karena dia frekuensinya yang kita gunakan sama, maka model frekuensinya akan sama. Variabel yang berbeda antara free space loss 1 dengan free space loss 2, atau dari base station 1 dengan base station yang lain, pada dasarnya tergantung dari jarak D-nya. Seperti itu ya. Pada dasarnya semua model propagasi, walaupun menggunakan variabel yang berbeda,
tetap faktor yang menentukan itu ya tetap pada dasarnya menggunakan D atau jarak antar transmitter dengan receiver. Seperti itu ya. Nah, misalkan kita menggunakan model propagasi yang two-ray model. Seperti itu. Maka pada dasarnya nilai carrier to interference-nya adalah sama dengan daya transmit, ini biasanya PO itu daya transmit ya. PO daya transmit dibagi dengan loss propagasi antara base station utama dengan user dibagi dengan total dari daya transmit dibagi dengan loss propagasi dari sinyal penginterferensinya. Seperti itu. Dan ketika kita asumsikan tinggi base station dan tinggi usernya sama ya, yang artinya ya sebenarnya tinggi usernya sama karena kita menggunakan skenario satu user seperti itu kan. Ya. Ini kan pada dasarnya user yang kita skenario kan yang ini, cuman si mobil ini aja kan. Dia diinterferensi oleh beberapa base station. Seperti itu. Dari si base station utama di mana dia berkomunikasi. Seperti itu kan. Artinya kita sebenarnya bisa mengasumsikan tingginya itu sama. Tinggi antara base station dengan tinggi dengan usernya itu nilainya sama. Anggaplah dia adalah variabel K. Artinya pada dasarnya ini bisa kita coret. Karena ketinggiannya itu sama. Seperti itu. Sehingga variabel yang tersisa pada dasarnya hanyalah tinggal R dengan D. Seperti itu ya. Atau nilai C2I adalah sama dengan PO dibagi dengan R. Karena ini R kuadrat dikuadratkan, maka dia menjadi R pangkat 4. Dibagi dengan total dari sel 1 sampai dengan N dari D pangkat, bukan D pangkat, tapi P per PO per D pangkat 4. Seperti itu. PO dapat kita coret, maka C2I adalah sama dengan R pangkat min 4, karena ini adalah 1 per R, 1 per R pangkat 4 dibagi dengan 1 per D pangkat 4, seperti itu kan ya. PO-nya dapat kita coret. Atau ini adalah sigma, 1 sampai dengan N. Maka ini dapat kita tukar, dia menjadi D pangkat 4 dibagi dengan R pangkat 4. Seperti itu. Dan karena di sini ada simbol sigma, nah simbol sigma itu dapat kita ubah menjadi berapa banyak sinyal penginterferensi kan. Maka dia menjadi 1 per N. Seperti itu. Simbol sigma itu kan menyatakan berapa banyak sinyal penginterferensinya. Kalau sinyal penginterferensinya ada 6, maka nilai N-nya adalah sama dengan 6. Seperti itu ya. Maka pada dasarnya kita dapat mencari nilai carrier to interference adalah sama dengan 1 per N dikalikan dengan D per R pangkat 4. Seperti itu ya. Nah, di minggu pertama kita sudah mengetahui nilai D per R adalah sama dengan akar 3K. Seperti itu. Maka kita bisa memasukinnya ke dalam persamaan ini, D per R adalah akar 3K, maka kita dapat memperoleh nilai C2I-nya adalah sama dengan 9K kuadrat dibagi dengan N. Seperti itu ya. Nah, tapi kita akan kembali ke persamaan ini lagi. C2I adalah sama dengan 1 per N dikalikan D pangkat 4 per R. Seperti itu. Dan ini pada dasarnya tergantung dari topologi selnya sendiri. Nah, apabila kita menggunakan sel trisektoral, apabila kita menggunakan antena omnidireksional, di mana antena omnidireksional pada satu sel hanya terdapat satu, seperti itu, maka sinyal penginterferensinya ada 6. Gitu kan. Apabila kita menggunakan antena omnidireksional, ya berarti pada dasarnya hanya sebuah lingkaran gini aja kan. Lingkaran, lalu sel, di sini sel, situ, lalu di sini ada sel penginterferensi, ada penginterferensi, ada penginterferensi, ada penginterferensi, ada penginterferensi, ada penginterferensi, ada penginterferensi kan. Penginterferensinya ada 6, seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, oh kelebihan ya. Oh, kelebihan ini. Ya, atau kita menggunakan model yang ini, seperti itu. Sinyal penginterferensinya ada 6.
maka nilai situ I-nya adalah sama dengan 1/6 dikalikan D pangkat 4 per R pangkat 4. Atau apabila kita masukkan nilai D-nya adalah sama dengan, apabila kita masukkan D per R-nya adalah sama dengan akar 3, maka tadi kita dapat memperoleh pada omnidireksional situ I-nya adalah sama dengan 1/6 dikalikan akar 3K pangkat 4. Seperti itu. Atau dia adalah sama dengan akar 3 pangkat 4 adalah sama dengan 9, seperti itu. Akar 3 pangkat 4 adalah sama dengan 9. Atau dia adalah sama dengan 9K kuadrat dibagi dengan 6. Seperti itu ya. Nah, akan tetapi kita dapat meningkatkan nilai carrier to interference ratio dengan menggunakan antena sektoral. Nah, topologi sel trisektoral menggunakan antena sektoral dengan sudut 120 derajat. Artinya dalam satu sel kita bagi lagi menjadi sel-sel kecil di sini. Ini adalah yang kita sebut sebagai sektoralnya. Seperti itu. Ada 3 area di sini yang dapat kita perhatikan. Nah, seperti itu ya. Nah, apabila kita memiliki bentuk sel seperti ini dengan trisektoral, maka interferensi co-channel-nya akan dapat ditekan hingga 1/3 kalinya pula. Seperti itu. Nah, penggunaan 6 sektor sel akan menekan interferensi co-channel hingga 6 kali, namun beban signaling akan menjadi lebih tinggi. Karena dalam satu sel tersebut akan ada 6 antena. Seperti itu yang mengarah pada 6 wilayah yang berbeda. Iya, seperti itu ya. Nah, karena tadi apabila kita menggunakan antena trisektoral, menggunakan 3 sektor, bebannya dapat ditekan hingga 1/3 kalinya, artinya nilai situ I-nya akan lebih bagus sebesar 3 kalinya. Atau dia menjadi 1/6 dikalikan 3 dikalikan D per R pangkat 4. Atau dia adalah sebesar setengah dikalikan D per R pangkat 4. Seperti itu. Apabila menggunakan 6 sektoral, maka nilai situ I-nya adalah hanya tinggal D per R pangkat 4 saja, karena dia menjadi 6 kalinya. Untuk kualitas sinyalnya menjadi lebih bagus. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Dari sini dapat kita pelajari kalau nilai carrier to interference ratio dapat meningkat sebesar 3 kalinya apabila kita menggunakan sektoral 3 antena, dan 6 kalinya apabila kita menggunakan sektoral 6 antena. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke analisa sistem koordinat. Nah, ini juga sudah sempat kita bahas ya. Bagaimana kita menghitung jumlah klaster kan, seperti itu ya. Jadi, kita dapat menghitung jumlah sel dalam satu klaster dengan menggunakan persamaan ini. D sama dengan akar dari I kuadrat tambah IJ tambah J kuadrat. Di mana D per R adalah sama dengan akar 3 dikalikan dengan K. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, klaster adalah sekelompok sel yang masing-masing selnya memiliki satu set frekuensi yang berbeda dengan sel lain di cluster yang sama. Ukuran klaster sama dengan reuse vector, dilambangkan dengan K adalah sama dengan roof. Jumlah sel dalam satu klaster. Semakin kecil reuse faktor, frekuensi dapat diulang semakin efisien, sehingga kapasitasnya menjadi lebih besar. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan pertama pada dasarnya ya, di mana ada contoh perhitungan bagaimana dengan menggunakan frekuensi reuse, kapasitas kanalnya itu dapat meningkat. Seperti itu. Nah, apabila kita menggunakan K sama dengan 3, artinya dalam satu klaster terdapat 3 sel di dalamnya. Kalau K sama dengan 4, maka satu klaster terdapat 4 sel di dalamnya. Seperti itu ya. Nah, pada dasarnya kaidah penentuan nomor sel juga sudah sempat kita bahas, di mana kita menggunakan I dan J di sini. I sel dan J sel. Yang pertama kita lakukan adalah misalkan sel referensinya atau sel utamanya dari sini, maka kita ambil I itu adalah ke arah salah satu sisi dari heksagonalnya. Misalkan saya ambil I-nya itu ke sini. 1. Nah,
Lalu setelah itu kita putar dia sebesar 60 derajat atau ke arah sisi yang sebelahnya, berlawanan arah jarum jam. Maka dari arah sana dia jadi ke arah sana. Dan karena di sini kita menggunakan I sama dengan 1 dan J sama dengan 2, maka ke sini 1, ke sini 1, ke sini 1. Maka di sini menjadi sel penginterferensinya itu adalah di sini, F1. Seperti itu. Ini menggunakan skenario I sama dengan 1, J sama dengan 2. Seperti itu ya. Oke, udah ya. Nah, contoh yang lain. Misalkan saya memiliki skenario I sama dengan 1, J sama dengan 1. Nah, artinya apabila saya mulai dari titik sel utama di sini, maka saya ambil salah satu sisinya, dia menjadi ke sini, I1, lalu dia berlawanan arah jarum jam sebesar 60 derajat atau ke arah sisi sebelahnya, dia sebesar J sama dengan 1. Maka ini adalah sinyal penginterferensinya. Seperti itu. Sinyal penginterferensi dari daerah berwarna abu-abu. Seperti itu ya. Nah, hal yang sama dapat kita lakukan. Ke sini I sama dengan 1, lalu putar 60 derajat, J sama dengan 1. Ini juga sama, I sama dengan 1, J sama dengan 1 di sini. Seperti itu. Ini juga sama, I sama dengan 1, J sama dengan 1. Seperti itu ya. Nah, sehingga dapat kita perhatikan di sini, apabila kita tarik garis, apabila kita kelompokkan selnya, maka dapat kita perhatikan di sini sumber penginterferensinya itu ada 6 dari daerah berwarna abu-abu ini. Yang pertama ini adalah ini, 4, 5, 6. Seperti itu ya. Jadi itu adalah sinyal penginterferensinya. Dan kalau kita perhatikan, satu klasternya itu adalah ini. Ini satu klaster. Atau saya kasih daerah berwarna abu-abu. Nah, 1, 2, 3. Satu klasternya adalah itu. Atau sama dengan 3. Nah, jumlah sel dalam satu klaster dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan tadi. Di mana N adalah sama dengan akar dari I kuadrat tambah J kuadrat ditambah dengan I dikalikan dengan J. Seperti itu ya. Oke. Oke. Simbolnya saya samakan saja menggunakan K besar. K besar atau N besar sama aja sebenarnya. Oke. Nah, contoh yang kedua, apabila I-nya 0, J-nya 2. Nah, artinya mudah. I-nya 0 itu berarti dimulai dari sini. Nah, artinya ya mudah, kita tinggal ke arah sana aja. Satu arah aja kan. Kalau salah satunya 0 berarti satu arah aja. Nah, seperti ini. Seperti itu. Nah, di sini dapat kita lihat nilai K-nya dapat kita hitung adalah sama dengan 4. Dan Q itu adalah Rius vector. Rius vector dapat kita hitung dengan nilai akar 3 dikalikan K atau sama dengan akar 3 dikalikan dengan 4. Atau sama dengan akar 12 sama dengan 3,46. Seperti itu ya. Oke, ini juga sama pada dasarnya. Kaidah penentuan sel untuk I sama dengan 1, J sama dengan 2 dapat kita hitung di sini misalkan sel utamanya yang ini ya. Sel utamanya adalah yang saya arsir berwarna kuning. Ya, atau sebenarnya bisa juga dari sini. Dari sini juga bisa. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa ambil I sama dengan 1, J sama dengan 2. Atau 1 ke sini, putar 60 derajat, berlawanan arah jarum jam, 2 ke sana. Seperti itu ya. Ini juga sama. 1 ke sini, 2 ke sana. 1 ke sini, 2 ke sana. Seperti itu ya. 1 ke sini, 2 ke sana. Selalu berlawanan arah jarum jam. Diputar ke arah sebaliknya. 1 ke sini, 2 ke sana. Seperti itu. 1 ke sini, 2 ke sana. Seperti itu ya. Jadi pada dasarnya sinyal penginterferensinya selalu ada 6 jumlahnya. Kecuali kalau dia menggunakan metode sektoral antena. Seperti itu ya. Nah, untuk I sama dengan 1, J sama dengan 2, maka nilai K-nya dapat kita hitung sama dengan 7. Dan Q-nya adalah sama dengan akar 3 dikalikan 7. Itu sama dengan akar 21 sama dengan 4,58. Itu ya. Nah, ini juga sama untuk I sama dengan 2, J sama dengan 2 dapat kita hitung misalkan dari sini ke sini 2, ke sana 2, ke sini 2, ke sana 2.
sini 2, ke sana 2. Jadi gini ya polanya ya. Ke sini 2, lalu kan arahnya ke sana. Putar 60 derajat, maka dia ke sana. Atau ke sisi sebelahnya yang berlawanan arah jarum jam, maka dia ke sini. Seperti itu ya. Ke sini 2, ke sini 2, maka ke sini 2, ke sana 2. Seperti itu. Jadi sinyal, nah yang kita maksud dengan tier pertama penginterferensi pada dasarnya ini. Ini adalah tier utama penginterferensinya, yaitu adalah sel yang benar-benar bersebelahan dari sel utamanya. Nah, lalu tier keduanya yang mana? Tier keduanya itu dari sini interferensinya di mana? Tier kedua itu lebih luas cakupannya. Maka cakupannya kira-kira seperti ini. Ini kita sebut sebagai tier kedua. Seperti itu. Tier kedua, ketiga seperti apa? Nah, tier ketiga akan sangat luas sekali. Tapi pada dasarnya, ketika kalian perhatikan, tier kedua dan tier ketiga jaraknya akan semakin jauh dari sel utamanya. Seperti itu. Maka pada dasarnya penginterferensinya juga akan semakin lemah. Sehingga pada dasarnya yang kita perhatikan biasanya hanya tier pertamanya saja. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh yang lain, I sama dengan 3J sama dengan 2. Seperti itu. Nah, konsep reuse juga digunakan pada CDMA ya. Di mana pada CDMA kita tahu, CDMA kan menggunakan kode division multiple access. Ibaratnya adalah antara satu user dengan user lain itu dibedakan dari kanal yang digunakannya. Dari kode yang digunakannya. Model yang paling analogi yang paling sederhana yang pernah saya sampaikan adalah bagaimana dalam satu ruangan antara satu user dengan user yang lain itu berconversation atau berbicara dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Yang satu pakai bahasa Sunda, yang satu pakai bahasa Jawa, misalkan seperti itu ya. Sehingga tidak bermasalah kalau saling terinterferensi karena mereka juga nggak paham bahasa yang kita gunakan, seperti itu. Nah, pada CDMA, klasterisasi pada CDMA, karena dia menggunakan kode yang berbeda, maka pada dasarnya dalam satu sel dengan sel yang lain di sebelahnya dapat menggunakan frekuensi yang sama. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi pada CDMA frekuensinya sama, atau nilai K CDMA adalah sama dengan 1, atau nilai klasternya ya adalah sama dengan satu sel. Lalu bagaimana cara menghindari interferensi apabila frekuensi sebelahnya juga sama? Nah, pada CDMA kita menggunakan yang namanya PN codes atau pseudo random codes untuk menerjemahkan kode yang kita gunakan. Jadi ketika kita melakukan pembicaraan dalam satu ruangan, kan harus ada translatornya ya. Harus ada translator yang paham ketika kita berbicara. Ketika kita bicara bahasa Sunda ya lawan bicara kita juga harus bisa bahasa Sunda, seperti itu kan ya. Ketika kita bicara bahasa Jepang misalkan, ya lawan bicara kita juga harus bisa bahasa Jepang. Seperti itu. Nah, dari sini bagaimana kode yang kita bicarakan itu dapat dimengerti oleh base station, kita menggunakan yang namanya PN codes atau pseudo random codes. Nah, pada CDMA klasterisasi itu dilakukan dari sisi PN codes-nya agar antara PN code 1 dengan PN code yang lain yang sama, antara translator satu dengan translator yang lain pada bahasa yang sama itu memiliki jarak yang terpisah, jadi tidak bersebelahan. Jadi konsepnya pada dasarnya sama seperti frekuensi reuse, hanya saja yang dikasih jaraknya adalah si kodenya, si translator kodenya. Seperti itu ya. Nah, hal itu digunakan untuk mencegah kemungkinan terjadinya aliasing antar kode di dalam satu sel. Seperti itu. Jadi tidak salah menerjemahkan dari kode yang sudah kita gunakan. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Contohnya apa ya? Pak, saya nggak jago bahasa. Ya. Jadi seperti itulah kira-kira. Nah, kita bahas contoh soal ya. Ini adalah contoh soal. Sebuah sistem seluler menggunakan konsep koordinat sel dengan I sama dengan 2 dan J sama dengan 1. Seperti itu. Nah, ini udah di jawabannya. Berapakah jumlah sel dalam satu cluster? Nah, jumlah sel dalam satu cluster dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan K sama dengan akar dari
I kuadrat tambah IJ tambah dengan J kuadrat. Seperti itu ya. Oke. Oke, ya. Kita pakai akar. Ya. Sorry, nggak pakai akar. Salah saya. Oke. Nah, harusnya nggak pakai akar. Nah, K adalah sama dengan I kuadrat tambah IJ tambah dengan J kuadrat. Sama dengan, ya tinggal kita kuadratkan saja, 2 kuadrat tambah 2 ditambah dengan 1 kuadrat. Seperti itu ya. 2 dikalikan 1. Atau dia adalah sama dengan 4 tambah 2 tambah 1. Atau sama dengan 7. Nah, artinya dalam satu klaster akan ada 7 sel. Nah, ini berarti persamaannya ada yang salah. Selama ini, nah ini tadi tidak menggunakan angka. Oke. Ya, malum ya. Kalau persamaan saya soal ini juga nggak apa. Nah, ini dia nggak pakai akar. Ini di sini ada yang salah di sini. Nah, oke. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, nah, jadi dalam satu sel itu, dalam satu klaster itu terdapat 7 sel ya. Nah, di mana nilai faktoriusnya atau nilai Q adalah sama dengan akar dari 3 dikalikan dengan K, atau sama dengan akar dari 3 dikalikan 7. Akar dari 21 ketemu hasilnya adalah 4,58. Nah, pertanyaannya adalah gambarkan seluruh sel sampai dengan first tier-nya. Seperti itu. Nah, karena dia adalah first tier, kita cukup cari di mana frekuensi F1 yang penginterferensinya. Karena I-nya ada 2 dan J-nya sama dengan 1, maka mudah. Dari sini kita tinggal I-nya 2, J-nya 1, maka F1-nya itu adalah di sini. Penginterferensinya, seperti itu ya. Lalu yang ke atas I-nya 2, J-nya 1, dia ada di sini. Lalu di sini adalah I-nya 2, J-nya 1, dia ada di sini. Lalu I-nya 2, J-nya 1, dia ada di sini. Seperti itu. Lalu yang ke bawah I-nya 2, J-nya 1, dia ada di sini. Tinggal yang ini I-nya 2, J-nya 1, dia ada di sini. Seperti itu ya. Nah, dari sini dapat kita perhatikan, maka sinyal penginterferensinya ini adalah si F1 yang ada di sekeliling F1-nya. Atau kalau saya gambarkan, inilah yang kita sebut sebagai first tier interference. Atau interference pada rantai pertama. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita menempatkan frekuensi adjacent-nya atau frekuensi sebelahnya? Ya, itu mudah. Karena jumlah K-nya adalah sama dengan 7, artinya akan ada 7 sel di dalam klaster kan. Nah, kita tinggal memperkirakan saja, kalau ada 7 sel berarti ada 7 frekuensi kan. Nah, kita tinggal masukin saja, misalkan di sini adalah F, saya ubah pakai ganti warna yang lain. Misalkan di sini adalah F2, ini adalah F3, ini adalah F4, ini adalah F5, ini adalah F6, ini adalah F7-nya, seperti itu. Nah, iterasinya mudah, gampang. Artinya, di sini harusnya adalah F4, F5, F6, F7, F2, F2, F3. Seperti itu. Kita tinggal iterasi saja semuanya. Di sini berarti yang bersebelahan dengan F4 itu adalah F2. Di sini ada F7. Seperti itu ya. Di sini ada F6 berarti. Di sini ada F3. Seperti itu aja. Seperti itu ya. Oke. Dan kalau kalian perhatikan antara frekuensi 7 dengan frekuensi 7 juga nilai I dan J-nya sama dengan 2 dan 1. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke analisis kapasitas jaringan radio seluler. Nah, kapasitas kanal tiap sel.
Jadi ketika kita bicara mengenai kapasitas kanal, pada dasarnya setiap operator itu kan memiliki alokasi frekuensi ya. Di mana alokasi frekuensi pada dasarnya oh enggak. Nah, saya pindah-pindahin biar nggak halangin. Nah, alokasi frekuensi yang digunakan pada dasarnya ini yang sempat kita bahas pada minggu pertama yang kita sebut sebagai faktor geopolitikal aspek, seperti itu. Jadi jumlah kanal bandwidth alokasi itu ditentukan oleh faktor politik atau yang kita sebut sebagai faktor regulasi, seperti itu. Setiap operator dengan operator yang lain alokasinya bisa berbeda, tergantung kepentingannya, seperti itu. Ya misalkan kalau kita perhatikan di sini Telkomsel yang sebagai saya harusnya nggak boleh bilang ini ya. Ya, Telkomsel yang misalkan sebagai badan usaha pemerintah seperti itu mendapat alokasi yang lebih besar dibandingkan dengan operator yang lain. Ya, seperti itu ya. Nah, namun ini adalah faktor regulasi yang menentukan bandwidth alokasi yang diterima oleh masing-masing operator. Nah, bandwidth kanal RF pada dasarnya itu tergantung dari masing-masing generasi, seperti itu. Misalkan pada generasi kedua GSM bandwidth kanal RF-nya itu sekitar 200 kHz. Ya. Misalkan CDMA bandwidth kanalnya di 1,25 MHz kalau nggak salah. Lalu bandwidth WCDMA misalkan generasi ketiga itu ada di 5 MHz. Ya, di generasi keempat misalkan ada banyak ya pembagiannya, ada 2 MHz, ada 14, ada 20 MHz. Jadi bandwidth channel RF ini sebenarnya tergantung dari generasi yang digunakan. Seperti itu ya. Nah, jumlah kanal ya sebenarnya dapat kita perhatikan seperti ini. Misalkan bandwidth yang dialokasikan itu dari satu operator adalah dari sini ke sini, atau bandwidth utamanya ada misalkan di sini adalah sebesar 7,5 MHz misalkan ya untuk Telkomsel ya. Nah, ternyata dalam 7,5 MHz ini dapat kita bagi menjadi subkanal kecil. Jadi 7,5 MHz ini adalah suatu kanal utama yang sudah kita bagi untuk alokasi frekuensi per operator. Nah, di dalam kanal itu ada subkanal kecil. Seperti itu. Jadi ibaratnya alokasi frekuensi itu ada sebuah petak gitu ya. Sebuah petak. Kayaknya udah pernah saya bahas juga nih. Sebuah petak. Nah, ketika si petak tersebut diberikan kepada si pembangun, si operator, nah si operator dapat membagi kamar-kamarnya kan, seperti itu ya. Jadi petak tanah itu direncanakan dibangun sebuah bangunan. Nah, seberapa banyak orang yang muat ke dalam bangunan tersebut tergantung luas dari kamarnya kan, seperti itu kan. Kalau misalkan luas kamarnya misalkan dibangun dalam bentuk apartemen gitu ya, misalkan dalam bentuk studio gitu. Nah, studio dibandingkan dengan bentuk 3 bedroom misalkan, pasti akan lebih banyak kamar pada tipe studio kan dibandingkan dengan 3 bedroom karena ukurannya studio biasanya lebih kecil. Seperti itu. Nah, pembagian kamar inilah yang kita sebut sebagai subkanal dan biasanya di dalam bandwidth alokasi itu ada subkanal kecil di dalamnya di mana user di sini akan masuk ke dalam pita-pita ini. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, subkanal ini nanti akan di-reuse ke dalam frekuensi reuse. Artinya nanti di sini dengan di sini akan menggunakan subkanal yang sama. F2 juga akan menggunakan subkanal yang sama. F3 juga akan menggunakan subkanal yang sama. Sehingga faktor yang menentukan kapasitas kanal pada dasarnya tergantung juga dari faktor K atau frekuensi reuse-nya. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah kapasitas Erlang Capacity Calculation. Ya pada dasarnya mudah ya. Jadi ketika kita bicara mengenai satu Erlang itu kan adalah satu komunikasi tidak terputus selama 60 menit kan.
Nah, satu erlang itu kan adalah satu kanal pembicaraan tanpa terputus selama rentang 60 menit. Seperti itu. Nah, apabila kita menggunakan satu kanal dengan probabilitas blocking 1%, artinya akan ada 100 user yang perebutan. Seperti itu. Nah, 100 user perebutan, dengan dari 100 user perebutan tersebut, satu orang tidak mendapatkan kanal, maka satu erlang, ya, maka yang terjadi adalah dia hanya mendapatkan sebesar 0,01 erlang. Seperti itu. Oke. Dan kalau kalian perhatikan di sini, semakin besar jumlah kanalnya, semakin perbanyak kita jumlah kanal, maka jumlah erlangnya juga akan semakin besar. Dan blocking probability-nya juga, apabila blocking probability-nya semakin besar, maka alokasi erlangnya juga akan semakin besar. Seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi konsekuensinya adalah ketika kita bicara mengenai blocking probability makin besar, ya artinya kita perlu memblok komunikasi lebih banyak. Ibaratnya kalau blocking probability 5% itu, dari 100 orang yang ngobrol, 5% itu nggak nyambung. Seperti itu. Sorry, bukan 100 orang yang ngobrol. 100 orang yang mencoba untuk menyampaikan, mencoba untuk berkomunikasi gitu ya. Nah, 5 orang itu nggak kebagian kanal, seperti itu. Nah, tapi konsekuensinya 95 orang sisanya bisa berkomunikasi lebih lama. Seperti itu ya. Oke ya. Nah, kita langsung ke contoh saja. Latihan perbandingan kapasitas sistem seluler. Lakukan perhitungan perbandingan kapasitas untuk 3 macam sistem seluler AMPS, GSM, CDM AI95 jika diberikan alokasi lebar pita 10 MHz. Nah, tadi kita bisa hitung kapasitas kanal N, nilainya adalah sama dengan bandwidth alokasi dibagi dengan bandwidth RF, ya, dikalikan dengan jumlah kanal N dibagi dengan jumlah klasternya. Seperti itu ya. Nah, bandwidth alokasi nilainya adalah 10 MHz. 10 MHz adalah sama dengan 10.000 Hz. Seperti itu ya. Atau 10.000 Hz. Dibagi dengan bandwidth RF-nya pada AMPS adalah 30 kHz atau 10.000 Hz. 10.000 kHz. Nah, atau dia adalah, ya ini berarti 30 aja. Seperti itu. Nah, dikalikan dengan nilai N-nya sendiri adalah karena dia adalah satu kanal, maka jumlahnya satu kanal. Dibagi dengan nilai K-nya adalah sama dengan 7. Seperti itu ya. Maka nilainya ini adalah sama dengan 10.000 bagi 3, sekitar 300 dibagi 7, atau dia adalah sekitar 47,6 user. Seperti itu ya. Jadi akan bisa memuat 47,6 user. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan GSM? Dengan jumlah kanal 200 kHz dan 8 time slot per RF-nya. Nah, ini mudah. Tinggal kita copy aja kan. Bandwidth alokasinya sama, 10 MHz atau 10.000, dibagi dengan satu bandwidth RF-nya adalah 200 kHz, tapi dalam satu bandwidth RF ada 8 time slot, artinya dia muat 8 user, dan dibagi dengan jumlah klasternya adalah 4. Seperti itu ya. 100.000 bagi 200 adalah 50, 50 kali 2, ya kira-kira adalah sama dengan 100 user. Oke ya, gampang ya. Nah, terus yang terakhir, untuk CDMA dengan bandwidth RF 1,25. Nah, ini mudah, kita tinggal hitung saja N sama dengan, ini udah 1,25 ya, berarti tinggal aja, langsung aja, tinggal 10 dibagi 1,25 gitu kan, karena sama-sama dalam megahertz. Oke, dikalikan dengan satu kanal RF membawa kurang lebih 20 kanal percakapan, berarti kita kali 20 dibagi dengan 1.
200 bagi 1,25. 200 bagi 1,25 berarti 200 bagi 25 itu 8 kali 2 berarti 16, sekitar 160 user ya. Itu ya. Nah, sini dapat kita perhatikan kalau semakin besar layanan, semakin ini kan AMPS ini kan GSM ini kan generasi kedua ya, seperti itu ya. Nah, CDMA juga sebenarnya dimulai dari generasi kedua, tapi jumlah kanalnya dia lebih bandwidth kanalnya lebih besar seperti itu. Nah, bagaimana dengan WCDMA misalkan yang bandwidth RF-nya 5 MHz, pasti kanalnya akan lebih kapasitas kanalnya akan lebih besar kan, seperti itu ya. Nah, bagaimana pembagian spektrum frekuensi seluler di Indonesia? Ya pada dasarnya kalian bisa melihat banyak kajian ya di internet ya. Bagian ini sebenarnya operator-operator lama. Kalau sekarang kan operator itu udah banyak yang merger dan mati ya, seperti itu ya. Contohnya misalkan Tri dengan saya lupa ya. Tri dengan Indosat seperti itu. Nah, Indosat dengan Tri itu jadi merger seperti itu kan. Axis dengan XL dia merger seperti itu. Jadi jumlah operator pada dasarnya sekarang tidak sebanyak dulu. Seperti itu ya. Oke. Nah, saya rasa ini sudah sampai di akhir pertemuan kita hari ini. Seperti itu. Ini untuk tugas yang perlu kalian kerjakan. Ya, silakan dikerjakan dan dikumpulkan di LMS ya. Nah, tugasnya ini tugas individu ya. Seperti itu. Bukan tugas kelompok. Ya, silakan dikumpulkan, dikerjakan dan dikumpulkan di LMS. Paling lambat adalah 1 hari sebelum kuliah selanjutnya. Jadi kalau untuk TT 09 itu hari Minggu 23.59 dan untuk TT kelas internasional itu hari Kamis pukul 23.59. Oke, saya rasa itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.